Kalau kita tahu bahwa nilai Jumat kita baru ada apabila sebelum hati kita. Kalau kita amalkan ini, insya Allah maksudnya sia-sia. Tapi kalau kita lupakan ini, kita tahu ilmunya, tidak kita amalkan, ini kita khawatirkan kita sia-sia. Semua kita tahu bahwa salat yang paling utama adalah di awal waktu. Salat yang paling utama adalah di masjid, dan salat yang paling utama adalah berjamaah. Ilmunya ada pada kita. Kalau ilmu itu kita amalkan, insya Allah kita tidak termasuk orang sia-sia. Tapi kalau hanya sekedar ilmu, nanti yang dikhawatirkan hidup kita hidup yang sia-sia. Kemudian yang kedua, mungkin yang mungkin yang telah kita sia-siakan dalam kehidupan dunia ini, yaitu pengorbanan. Pengorbanan yang kita lakukan sia-sia karena mengharapkan pujian. Jadi kita rasakan apakah yang kita buat itu karena Allah atau yang kita buat itu karena mengharapkan imbalan pujian dari seseorang. Misalnya kita bangun masjid, kita membersihkan masjid, niatnya untuk dipuji, cuma Allah tidak ada nilainya. Kita menyampaikan dakwah agar dianggap sebagai mubalik, agar dianggap sebagai orang pintar, orang cerdik, orang soleh, itu yang kita harapkan. Maka hanya di dunia yang kita dapatkan. Kita pasti sia-sia hidup kita. Jadi mulai dari sekarang kaum ini, buatlah apa yang kita buat dan niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mengharapkan pujian orang lain. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, yang kira-kira mungkin menyebabkan sia-sia dalam hidup ini adalah musibah. Ya. Musibah yang kita jumpai sia-sia karena kita tidak ambil hikmahnya. Di siapapun kita kemudian pasti ada diuji Allah dalam untuk musibah. Dan orang yang pas, yang beruntung dalam menyikapi musibah, dia mampu mengambil musibah. Ketika dia kena musibah, dia mengambil musibah. Kenapa Allah izinkan saya kena musibah ini? Jelas Allah menyuruh saya untuk diminta lagi kepada Allah. Saya lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Hal itu yang kita ambil musibah. Tapi ketika kita dapat musibah, kita berkeluh kesah, kita menyesali keadaan kita dan tidak merubah tingkah ibadah kita, maka jelas musibah yang Allah timpakan kepada kita menjadi sia-sia bagi kita, menjadi kerugian bagi kita. Kemudian kemudian disamakan Allah, hal berikutnya yang mungkin dari sia-sia dalam kehidupan kita adalah anugerah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu anugerah kecerdikan, anugerah kesehatan, anugerah harta, anak, istri, itu sia-sia karena tidak kita syukuri. Jadi kalau ada kaum mukminin yang masih panik, yang masih stres, yang masih keluh kesah, jelas kehidupan yang merugi. Karena tanda dari orang yang bersyukur adalah orang yang selalu memuji Allah. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah itu ada 3. Pertama, dia memuji Allah yang telah memberikan anugerah kepada dia. Kemudian dia menjaga apa yang telah Allah berikan itu kepada dia, dan dia menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada dia untuk taat dan patuh kepada Allah. Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, apakah kita jaga kesehatan kita? Apakah penyakit yang tidak masuk dalam tubuh kita? Kalau ada kaum mukminin diberikan jantung yang sehat, fisik yang sehat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimasukkan penyakit hingga jantung jadi sakit, tidak termasuk orang bersyukur di sini. Karena tanda ciri orang bersyukur adalah pertama dia memuji Allah, kemudian menjaga apa yang telah Allah berikan kepadanya dan menggunakan apa yang Allah berikan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anugerah banyak yang telah Allah berikan kepada kita, jangan anugerah itu jadi sia-sia ketika kita berhadapan dengan Allah nantinya. Kemudian